Di balik hutan lebat dan tebing kapur, Kalimantan Timur terdapat sebuah rahasia kuno yang baru terungkap beberapa dekade terakhir. Gua-gua karst yang terjal menyimpan bukti bahwa manusia telah hidup dan berkembang di wilayah ini sejak ribuan tahun silam. Di tempat ini, kita tidak hanya menemukan jejak peradaban, tetapi akar dari sejarah manusia di Nusantara. Dari lukisan tangan merah yang membekas di dinding gua, hingga alat-alat batu yang tersembunyi dalam lapisan tanah, semua menunjukkan bahwa Kalimantan Timur bukanlah tempat terpencil dalam sejarah manusia, melainkan pusat awal kehidupan yang sangat penting. Gua-gua seperti Lubang Jeriji Saleh, Gua Tewet, dan Gua Liangsara menyimpan artefak yang mengubah pemahaman kita tentang masa prasejarah. Penemuan ini mengejutkan dunia. Beberapa lukisan ditemukan berusia lebih dari 40.000 tahun, lebih tua dari banyak lukisan gua di Eropa. Ini menantang narasi lama bahwa seni prasejarah tertua hanya berasal dari Barat. Justru, di Kalimantan Timurlah kita melihat cikal bakal ekspresi manusia purba di Asia Tenggara. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman gua-gua itu, menelusuri artefak dan jejak budaya yang tertinggal, serta membongkar pertanyaan besar. Siapakah manusia pertama yang hidup di karst Kalimantan Timur, dan apa yang bisa kita pelajari dari peninggalannya? Karst Sangkulirang Mangkalihat adalah salah satu sistem karst terbesar di Asia Tenggara. Menurut teori ekologi pemukiman prasejarah, manusia purba cenderung memilih daerah karst karena ketersediaan gua sebagai tempat berlindung dan sumber daya alam di sekitarnya, seperti air, batu, dan satwa liar. Ini menjelaskan mengapa banyak peradaban awal muncul di kawasan karst, bukan hanya di Kalimantan, tetapi juga di Vietnam dan Thailand. Penemuan seni cadas di Gua Lubang Jeriji Saleh yang diperkirakan berusia 40.000 sampai 45.500 tahun memperkuat teori simultaneous cognitive leap. Teori ini menyebut bahwa kemampuan kognitif manusia modern untuk menciptakan seni berkembang secara bersamaan di berbagai belahan dunia, bukan hanya berpusat di Eropa seperti yang dulu diyakini. Selain itu, berdasarkan teori cultural niche construction, manusia purba tidak hanya beradaptasi terhadap lingkungannya, tetapi juga membentuk ulang lingkungan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan budaya mereka. Penggunaan gua sebagai pusat aktivitas spiritual dan sosial adalah bukti bagaimana leluhur kita menciptakan niche budaya mereka sendiri. Jejak lapisan tanah di beberapa gua menunjukkan tingkat pemanfaatan ruang secara kompleks, dari dapur, tempat tidur, hingga ruang ritual. Ini selaras dengan pendekatan household archaeology yang melihat gua bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai unit sosial ekonomi dan budaya. Teori archaeological landscape juga relevan di sini. Gua bukan entitas terisolasi, tetapi bagian dari lanskap yang terhubung melalui aktivitas berburu, meramu, dan spiritualitas. Ini menjadikan karst Sangkulirang sebagai kawasan yang aktif secara budaya dan spiritual selama ribuan tahun. Penemuan lukisan hewan dan cap tangan di dinding gua memperkuat teori symbolic revolution, yakni bahwa simbolisme dan seni adalah hasil dari evolusi neurologis Homo sapiens. Seni bukan hanya ekspresi, tetapi juga alat komunikasi dan transmisi ide kolektif. Cap tangan yang disemprot menggunakan pigmen menunjukkan penerapan teknik yang disebut dalam teori motor imagery. Manusia purba memiliki kesadaran akan tubuhnya sendiri dan mampu merepresentasikannya dalam bentuk visual sebagai simbol identitas atau kehadiran. Teori shamanic hypothesis oleh David Lewis Williams juga sangat penting. Ia menyebut bahwa banyak seni gua berasal dari pengalaman trans atau spiritual. Gua dipandang sebagai pintu ke dunia lain, dan simbol-simbol yang muncul mungkin berasal dari visi spiritual atau ritual yang melibatkan perubahan kesadaran. Simbol hewan dan figur geometris di Kalimantan Timur juga mengarah pada teori totemisme, yaitu kepercayaan bahwa kelompok manusia memiliki hubungan spiritual dengan hewan atau entitas alam tertentu yang dilukis di dinding sebagai bentuk perlindungan atau identitas kelompok. Beberapa arkeolog mengaitkan pola-pola itu dengan protosistem komunikasi visual yang mendahului bahasa tertulis,
Cap tangan bisa menjadi semacam tanda tangan leluhur, mencerminkan identitas sosial, klaim teritorial, atau catatan peristiwa penting. Temuan alat-alat serpih dan batu menunjukkan keterampilan teknis manusia prasejarah Kalimantan Timur. Berdasarkan klasifikasi teknokompleks litik, alat-alat tersebut masuk dalam budaya Hoa Bin Hian, yaitu gaya alat batu yang tersebar di Asia Tenggara sejak 10.000 tahun. Sebelum Masehi, ditandai oleh serpih batu yang dibuat dari pecahan batu sungai dan batu kapur. Penemuan ini menguatkan teori transisi dari hunter-gatherer ke food production, yaitu bahwa kelompok manusia perlahan mulai mengembangkan pola menetap dan mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan. Bukti ini selaras dengan sisa makanan dan arang pembakaran yang ditemukan di gua. Teori Spatial Organization of Cave Sites menunjukkan bahwa manusia purba telah menggunakan ruang secara fungsional. Ada pembagian ruang dalam gua dari tempat tinggal, memasak, hingga ruang ritual yang menunjukkan kecerdasan dalam mengatur kehidupan. Alat-alat batu dari Kalimantan juga memperlihatkan variasi bentuk dan fungsi, menguatkan teori technological flexibility, bahwa manusia purba mampu menyesuaikan teknik alat dengan kebutuhan dan lingkungan. Ini menunjukkan tingginya adaptasi dan pemikiran logis. Teori social learning juga bisa diterapkan di sini. Pembuatan alat, penggunaan api, dan pemrosesan makanan kemungkinan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukti bahwa budaya dan teknologi tidak hanya muncul, tapi juga diwariskan. Penemuan di Kalimantan Timur memperkuat teori migrasi Southern Route, yaitu bahwa manusia modern dari Afrika menyebar ke Asia melalui jalur pesisir selatan, termasuk India, Sumatera, Kalimantan, hingga Australia, sekitar 60.000 tahun lalu. Teori ini mendapat dukungan kuat dari genetika, khususnya haplogrup mitokondria, EM dan EN, yang tersebar di wilayah-wilayah ini. Bukti arkeologis di Gua Kalimantan menegaskan bahwa wilayah ini bukan jalur lintasan semata, tetapi tempat tinggal jangka panjang. Kesamaan motif seni cadas antara Kalimantan dan Sulawesi, serta Australia, aborigin, mendukung teori cultural diffusion, gagasan bahwa ide, teknologi, dan seni menyebar melalui interaksi antar kelompok manusia purba yang bergerak dan berhubungan. Temuan ini juga memicu pertanyaan tentang teori multiregionalisme budaya, yaitu bahwa perkembangan simbolisme dan seni tidak hanya berasal dari satu titik asal, Eropa, melainkan muncul paralel di banyak tempat secara independen. Dengan begitu, Kalimantan Timur bukan sekadar titik dalam peta prasejarah, tetapi simpul dalam jaringan besar migrasi, komunikasi, dan perkembangan budaya awal manusia. Kawasan Karst Kalimantan Timur berada di bawah tekanan modern yang mengancam keberlangsungan warisan arkeologisnya. Berdasarkan teori heritage vulnerability, situs arkeologi sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, baik alami maupun manusiawi. Teori Cultural Resource Management, CRM, mengajukan bahwa pelestarian harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan. Sayangnya, eksploitasi karst untuk tambang semen seringkali mengabaikan nilai sejarahnya karena kurangnya data, perhatian, dan perlindungan hukum. Beberapa peneliti mengusulkan penerapan model community archaeology, di mana masyarakat lokal dilibatkan langsung dalam pelestarian situs gua. Ini bukan hanya meningkatkan kepedulian, tapi juga memberi mereka peran sebagai penjaga warisan budaya. Teori World Heritage Value menyatakan bahwa jika situs-situs ini diakui secara internasional, UNESCO, maka akan ada insentif politik dan ekonomi yang lebih besar untuk melindunginya. Itulah sebabnya para peneliti mendorong status warisan dunia untuk kawasan Sangkulirang Mangkalihat. Tantangannya besar, namun harapannya nyata, bahwa dengan pengetahuan, edukasi, dan kolaborasi, kita bisa menyelamatkan jejak sejarah manusia paling awal di Nusantara sebelum benar-benar hilang.
Penemuan jejak kehidupan prasejarah di kawasan Kars, Kalimantan Timur bukan sekadar catatan arkeologis biasa. Ia adalah bukti nyata bahwa wilayah Nusantara sudah dihuni manusia modern sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Di balik batu-batu Kars dan gua-gua sunyi, tersimpan kisah manusia yang pertama kali menciptakan seni, merancang alat, dan mengembangkan cara hidup yang kompleks jauh sebelum peradaban besar dunia muncul. Karya seni cadas, alat-alat batu, dan sisa pembakaran menjadi saksi bisu dari proses evolusi budaya yang terjadi secara alami dan berkesinambungan. Ini semua sejalan dengan teori bahwa manusia purba tak hanya bertahan hidup, tetapi juga membentuk makna, berimajinasi, dan menciptakan dunia simbolik yang menjadi cikal bakal budaya modern. Kalimantan Timur bukanlah pinggiran sejarah, ia adalah pusat yang selama ini tersembunyi dari narasi utama peradaban dunia. Sayangnya, warisan ini kini berada dalam ancaman. Eksploitasi alam dan minimnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya membuat banyak situs gua terancam hilang. Padahal, setiap lukisan yang pudar dan setiap batu yang runtuh adalah hilangnya satu bab dari buku sejarah manusia yang tidak bisa dicetak ulang. Kita kehilangan lebih dari sekadar artefak, kita kehilangan identitas. Namun harapan belum padam. Para arkeolog, akademisi, dan masyarakat lokal terus berjuang menjaga situs-situs bersejarah ini. Pendidikan publik dan pengakuan internasional bisa menjadi senjata paling kuat untuk menyelamatkan warisan ini dari kepunahan. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pelestarian bukan hanya langkah strategis, tetapi juga cara untuk menanamkan rasa memiliki terhadap sejarah leluhur mereka sendiri. Mari kita jaga dan rawat peninggalan ini sebagai warisan bersama. Karena di balik setiap lukisan di dinding gua, tersembunyi pesan dari masa lalu bahwa kita, manusia modern, adalah bagian dari perjalanan panjang yang dimulai dari dalam gelapnya gua di Kars, Kalimantan Timur. Dan masa depan kita mungkin bergantung pada seberapa baik kita memahami, merawat, dan menghargai masa lalu itu.